Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat-sehat ya? Wah, abang sangat bersuka cita hari ini. Kenapa? Ada yang tahu kenapa abang bersuka cita? Ya, karena kita sekarang bisa berjumpa lagi. Kita bisa bertemu lagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Adik-adik juga pastinya semua bersuka cita kan? Abang percaya kalian pasti juga bersuka cita. Ya, abang minta maaf ya kalau minggu lalu abang tidak bisa mengirimkan video-video buat kalian. Tetapi hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bersekutu hari ini buat Tuhan. Karena kita akan beribadah hari ini untuk Tuhan. Ya adik-adik ya, ayo semua kita sekarang memulai ibadah kita lagi ya. Untuk itu ayo kita masih semangat. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan memuliakan Tuhan melalui lagu-lagu kita. Semua ikut bernyanyi ya. Ayo yang duduk, ayo kita semua bangkit berdiri. Ayo semua berdiri ya. Kita akan memuji Tuhan, akan memuliakan Tuhan, bergerak buat Tuhan karena kita sangat bersuka cita hari ini. Ya, bagi adik-adik yang kurang semangat, yang kurang sehat hari ini, atau yang ada lagi pusing, atau ada yang demam atau apa, abang berdoa semoga Tuhan menyembuhkan kalian supaya kita bisa sekarang bersuka cita memuji Tuhan. Amin, amin. Ayo adik-adik, kita semua berdiri dan kita akan bernyanyi buat Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, ayo, mari kita bernyanyi buat Tuhan. Suka
Luar biasa ya lagu kita tadi. Dikatakan bahwa kita sekarang sangat bersuka cita karena kita sudah menemukan Tuhan kita, juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Karena itu kita patut penuh berpengharapan kepada Tuhan. Bayangkan adik-adik, kalau kita tidak punya Tuhan Yesus, kita tidak tahu mau berpengharapan kepada siapa, kita tidak tahu memohon kepada siapa. Tapi karena kita sudah menemukan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita sekarang punya namanya tempat permohonan kita. Kita bisa meminta apa saja kepada Tuhan. Kita meminta kesehatan, kita bisa meminta kepintaran, dan banyak sekali. Ya, luar biasa bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin ya adik-adik ya. Nah, ayo adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa kepada Tuhan Yesus kita yang hidup. Ayo, mari semua yang tadi berdiri, ayo duduk kembali, duduk yang tenang ya. Ayo, duduk yang manis, semua tenang. Kita lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk memimpin ibadah kita ini ya. Ayo, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Allah yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh hidup di dalam diri kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan, kami mempunyai Engkau. Dan kami juga bersuka cita Tuhan, karena kami sangat menyerahkan hidup kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami. Dan kami juga memohon pada saat ini Tuhan, memohon pimpinan-Mu, karena kami akan memulai ibadah kami ini. Mohon Tuhan, Engkaulah yang memimpin ibadah kami ini dari awal sampai pertengahan Tuhan. Sampai akhir juga nanti Tuhan, Engkaulah yang selalu memimpin ibadah kami ini. Untuk itu Tuhan, berikan kami semangat Tuhan. Dan kuasai kami juga Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan firman-Mu yang akan kami dengarkan juga nanti Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh kami serap dengan baik, supaya kami percaya Tuhan, karena firman-Mu itu adalah penuntun hidup kami, supaya kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Engkau Tuhan. Anak-anak sekolah minggu-Mu ini Tuhan, semua adalah anak-anak Tuhan. Untuk itu kami hanya mau mendengarkan firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayo adik-adik, kita kembali memuji Tuhan ya. Kita akan bernyanyi lagi buat Tuhan. Kita akan bersuka cita lagi buat Tuhan ya. Nah, abang punya tebak-tebakan buat tadi. Kita akan bernyanyi buat Tuhan dengan judul yang begini. Ada yang tahu yang gini? Kira-kira itu lagu apa? Coba mirip ya. Coba kalian ada yang lagu yang gini. Katanya badannya besar tapi kakinya pendek. Apa coba? Ya, betul. Kita akan bernyanyi buat Tuhan yang berjudul King Kong badannya besar. Ya, ayo. Semua pada tahu kan lagunya? Kalau semua tahu, ayo kita semua berdiri. Kita akan bernyanyi buat Tuhan King Kong badannya besar. Mari kita memuliakan Tuhan. King Kong badannya besar.
sudah bernyanyi buat Tuhan. Semua sudah semangat bersuka cita bernyanyi buat Tuhan. Wah, sungguh kalian luar biasa adik-adik. Kalian adalah sekolah minggu yang hebat. Ya, sekolah minggu yang pintar-pintar. Ya, amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Tetapi yang paling kita senangi hari ini adalah yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita adalah Amang Pendeta. Wah, senang kan? Ya, kalian pasti senang. Abang juga senang karena kita akan mendengarkan firman Tuhan ini yang bisa menolong kita untuk menjalani hidup ini. Nah, untuk itu adik-adik, mari semua duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ini ya. Yuk, silakan Amang Pendeta. Oh, mana anak sekolah minggu? Kita bertemu lagi di minggu ini dengan Amang Pendeta. Sekarang Amang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Namun, mari kita terlebih dulu untuk berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak sekolah minggu, yang menjadi ayat firman Tuhan buat kita di minggu jubilate ini terangkat dari kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman-Nya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Yebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sampai sejatuh firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu yang Amang kasihi, ya, kebenaran firman Tuhan kita saat ini berbicara bagaimana Tuhan Yesus memperlihatkan mujizat kepada murid-muridnya di dalam penampakan diri Yesus yang ketiga setelah ia bangkit dari kematian. Ya. Mujizat yang pertama itu bahwa ketika murid-muridnya sudah lelah mencari ikan, tetapi tidak kunjung ada yang dapat. Dalam hati mereka sudah mau pulang. Tetapi ketika Yesus ada di tepi pantai, Yesus berkata, "Campakkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu." Mereka mencampakkan jalannya. Lalu mereka mendapat banyak ikan. Ya. Mujizat yang pertama adalah mereka ketika melakukan apa yang dikatakan Yesus, mereka mendapatkan ikan. Bukan di dalam kedalaman, tetapi di tepi. Ini sungguh luar biasa. Artinya yang pertama, ketika kita mau melakukan firman Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan mujizat. Ini mereka mendapatkan, dikatakan di sini, ikan 153 ekor yang besar-besar. Yang kedua, mujizat yang bagaimana? Yang kedua, jala mereka tidak koyak. Walau ikannya yang besar-besar dan begitu banyak, jala mereka tidak apa-apa. Mengapa? Karena kuasa Yesus. Ini luar biasanya. Jadi firman Tuhan saat ini mengajak murid-murid Yesus, barang siapa yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan, yang percaya kepada Yesus adalah keselamatan, melakukannya setiap hari, pasti akan terjadi mujizat. Anak-anak sekolah minggu juga, ketika mau hidup di dalam kasih, karena Yesus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi antara yang satu dengan yang lain. Kalau kita mau mengasihi, tidak membenci orang lain, tetapi selalu berbuat yang baik, mujizat akan terjadi. Nah, yang sakit akan yang disembuhkan, yang bodoh akan menjadi pintar. Karena apa? Karena memang tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus kita. Dia yang Allah yang sangat luar biasa. Ya, mujizat ada banyak sama Yesus. Jadi, kalau kita percaya sama Yesus, kalau anak-anak sekolah minggu HKP percaya sama Yesus, pasti akan ada hal-hal yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Asal mau melakukan firman Tuhan sebagaimana murid-murid Yesus. Campakkan jalamu. Padahal mereka sudah capek. Mereka percaya, mereka lakukan. Terjadi. Jadi kalau anak-anak sekolah minggu juga, anak-anak yang luar biasa, ya, mau membaca firman Tuhan setiap hari, ya, mau berdoa setiap hari, mau mengasihi sesama setiap hari, mau membaca firman Tuhan setiap hari, pasti akan terjadi mujizat. Karena berbuat baik itu adalah perintah Tuhan. Dikatakan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Itu wujud nyata kita percaya, kita mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan.
Untuk itu, mari menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau melakukan perintah Tuhan. Hidup di dalam kasih, mau berdoa, mau membaca firman Tuhan setiap hari, ya, tidak membenci orang lain, tidak membenci orang Tuhan, tidak membenci orang tua, tidak membenci Tuhan. Ingat, mujizat akan terjadi. Mau mujizat terjadi buat anak-anak sekolah minggu? Mau terjadi hal-hal yang luar biasa? Lakukan firman Tuhan sebagaimana yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk kebenaran firman-Mu yang mengajak anak-anak sekolah minggu untuk hidup di dalam Tuhan, mau melakukan perintah Tuhan. Berkati Tuhan firman-Mu ini, meteraikan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka menjadi anak-anak yang akan beroleh berkat-berkat yang luar biasa. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih Amang untuk firman Tuhannya. Sungguh sangat memberkati. Amin. Ya, adik-adik, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan, ingat tadi apa yang dikatakan firman Tuhan untuk kita harus kerjakan, kita harus lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Abang percaya kalian semua akan melakukannya. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan sebentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah baik kepada kita, kita juga harus baik kepada Tuhan dan kita memberikan persembahan kita. Ayo semua siapkan persembahannya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, mari kita berikan persembahan buat Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Terima kasih untuk persembahannya adik-adik. Kalian sangat luar biasa ya. Kalian sangat bersyukur kepada Tuhan. Oke, ayo adik-adik, karena kita sudah di ujung acara kita akan mengakhiri acara ini ya. Dan kita akan berdoa karena Tuhan tadi sudah memimpin kita akan menutup ibadah kita dengan doa. Sekalian kita akan mendoakan persembahan kita ini. Ya, ayo mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan Tuhan. Kiranya firman-Mu ini ya akan menjadi pedoman untuk kehidupan kami terus sehari-hari ini Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena Engkau telah
memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir ini Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur bisa beribadah kepadamu hari ini Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami juga bersukacita dan bersyukur atas apa yang kami miliki Tuhan, dan kami sudah persembahkan untuk-Mu Tuhan. Untuk itu kami memohon, terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini boleh Engkau pakai untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk keperluan di gereja kami juga Tuhan. Kiranya hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan kami ini, semoga mereka bisa mengelolanya dengan baik untuk dipakai untuk gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Kami akan dan kami juga akan menyerahkan kehidupan kami sehari-hari ini kepada tangan pengasihan-Mu, supaya Engkaulah yang terus memimpin hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kita sudah selesai ibadah hari ini. Kita sangat bersukacita ya. Nah, minggu depan kita akan kembali lagi bertemu di ibadah kita melalui video juga ya. Oke adik-adik, selamat berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.